Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, kita bertemu kembali ya di video kali ini. Sudah lama sekali saya tidak membuat video di Lesson Education. Terakhir saya membuat video tentang SKD CPNS tahun ini ya teman-teman ya. Sebelumnya terima kasih banyak sekali untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung terus channel ini sampai sebesar ini. Channel ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada dukungan dari teman-teman semuanya. Yang pertama saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan SKD dan yang sudah lolos ke SKB, apalagi yang sudah menghitung sendiri nilai SKB-nya sehingga di tahun ini bisa mendapatkan NIP. Saya semoga sukses selalu, lancar rezekinya. Kemudian untuk teman-teman yang belum beruntung di SKD maupun SKB CPNS 2021 ini, saya doakan semoga di kesempatan yang selanjutnya kembali dipermudah lagi tesnya, diperlancar, kemudian bisa mendapatkan NIP di CPNS tahun depan. Oke, terkait dengan CPNS tahun depan teman-teman, di sini kita akan membahas. Jadi apakah CPNS 2022 itu tetap ada? Nah, kita akan kupas di video kali ini. Ya, jadi di sini saya sudah menampilkan ya, termasuk ada beberapa informasi dari berita di media, kemudian dari pemaparan dari Pak Cahyokumolo juga, Menteri Pan-RB, dan dari Kepala BKN Bima Arya Wibisana. Kita akan bahas di video kali ini. Kita akan diskusi di video kali ini. Silahkan nanti teman-teman untuk berkomentar di kolom komentar YouTube Lesson Education ini. Oke teman-teman, kita mulai. Jadi banyak sekali informasi yang sudah beredar, banyak sekali media yang sudah membahas, bahkan video-video YouTube itu sudah banyak juga yang membahas tentang ini ya teman-teman ya. Jadi apakah CPNS 2022 itu tetap ada? Nah, ada yang mengatakan bahwa nanti di tahun 2022 itu semuanya akan menjadi P3K. Ya, seperti kita tahu bahwa di tahun ini yang 100% itu P3K itu adalah rekrutmen guru ya teman-teman ya, ASN di bagian formasi guru. Nah itu 100% ya, dibuka 1 juta ini formasi ya. Walaupun yang saya baca itu hanya 50% yang diisi teman-teman. Jadi di tahun depan rencananya pasti akan ada P3K. Oke, kita akan mulai teman-teman dari berita. Di sini saya mengambil dari sumbernya adalah finance.detik.com ya. Jadi ini dari media detik.com. Di sini pendaftaran CPNS 2022 apakah bakal dibuka ya? Cek penjelasannya berikut ini. Oke, jadi Jakarta pendaftaran CPNS 2022 sudah ditananti masyarakat. Apakah akan dilaksanakan? Hal ini dikarenakan sebelumnya disebut-sebut CPNS 2022 itu tidak akan dilaksanakan karena akan digantikan dengan P3K. Nah, menanggapi hal itu, Menteri Pan-RB Cahyokumolo mengungkapkan bahwa pendaftaran CPNS 2022 itu akan tetap dibuka dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, di sini beliau mengatakan ya, dikutip dari detik.com pada Senin 29 November 2021, kalau tahun depan pengertian tidak ada bukan tidak ada sama sekali, tapi ada pengurangan ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian Cahyo menyebut ke depan penerimaan pendaftaran CPNS 2022 ini tidak akan lebih dari kebutuhan ya. Butuh 5 ya 5, ya tidak boleh lebih. Dulu meninggal 5 masuk 100, jelas dia. Oke, jadi di sini dari berita ini teman-teman, ini bukan karangan dari detik.com. Tadi ada videonya teman-teman, saya tampilkan setelah ini. Saya ambil juga dari detik.com. Jadi dari detik.com itu mewawancarai Pak Menteri Pan-RB Pak Cahyokumolo. Itu seperti apa akan saya tampilkan. Oke, kita bahas dulu di slide ini ya teman-teman ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa tahun depan itu PLT BKN ya, Pak Wibisana itu mengatakan bahwa P3K ya 2022 akan diadakan seluruhnya P3K. Tidak ada
perekrutan CPNS ya. Nah, di sini ditekankan di sini bahwa ternyata yang dimaksud dengan tidak ada itu bukan tidak ada sama sekali, teman-teman. Ya, karena kan kita tahu ya bahwa tiap tahun itu pasti ada yang pensiun ya, pasti ada kebutuhan seperti itu. Jadi dari Lesson Education saya yakin pasti ada ya kuota untuk CPNS 2022. Oke, kita lanjutkan dulu ya, teman-teman ya. Nah, dia menambahkan ya, jika penerimaan pegawai akan lebih banyak dengan sistem P3K ya. Menurut dia P3K punya gaji dan tunjangan yang sama dengan CPNS. Nah, kabar peniadaan pendaftaran CPNS 2022 sendiri itu diketahui dari komentar PLT Kepala BKN Bima Arya Wibisana di salah satu postingan di akun Instagram resminya. Nah, ini juga akan saya tampilkan, teman-teman. Jadi bukan hanya dari berita ini, tapi setelah ini akan saya tampilkan juga. Nah, komentar itu sempat viral di media sosial dan dijadikan bahan perbincangan kalau pemerintah tidak membuka lowongan CPNS di tahun depan. Nah, dilihat detik.com langsung dari akun @wibisana_bima dalam salah satu unggahan yang keterangannya diunggah sejak 3 minggu yang lalu. Bima memang menyebutkan kalau seleksi CPNS di tahun 2022 itu tidak ada. Nah, dia membalas salah satu komentar followernya yang meminta pemerintah untuk membuka seleksi CPNS di tahun 2022. Namun Bima menjawab di tahun depan seleksi hanya dibuka untuk formasi P3K, teman-teman. Nah, ini yang menjadi kecemasan bagi teman-teman ya mungkin yang belum beruntung di tahun ini. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa 2022 itu hanya P3K saja. Ke depan penerimaan PNS akan sangat-sangat sedikit, yang banyak adalah P3K, seperti itulah. Nah, itu adalah informasi yang saya dapatkan dari media detik.com ya, teman-teman ya. Kemudian di sini ada videonya, wawancara ke ini Menteri Pan RB ya. Sekarang kita saksikan. Dengan penyelenggaraan seleksi CPNS di tahun 2022 katanya kan ada isu ditiadakan, Pak. Komentar Bapak itu apa benar? Ya, begini ya, saya kira ada 4,2 juta ASN, 1,6 juta masih tenaga administrasi. Sekarang sudah menyerap 1 juta pendaftaran untuk P3K guru, tapi itu pun juga belum maksimal. Nah, ke depan ini harus semakin apa ya istilahnya, penerimaan pegawai itu sesuai kebutuhan. Butuhkan reporter 5 ya 5, nggak boleh lebih. Kalau dulu yang meninggal 5 masuk 100. Ini yang menjadikan stuck di sini. Termasuk tenaga honorer juga boleh tidak ada dan sebagainya. Ini ke depan akan lebih banyak yang P3K itu. Tapi P3K juga sama, gaji tunjangan itu sama. Oke, jadi itu tadi ya, teman-teman ya, video dari Pak Menteri Pan RB. Jadi yang diberitakan itu memang dari wawancara beliau. Intinya di tahun 2022 itu yang dimaksud dengan tidak ada itu bukan berarti semuanya P3K itu tidak, teman-teman ya. Pasti nanti akan ada. Maka dari itu kita mungkin ya mulai sekarang dari video kali ini kita akan video selanjutnya, maksud saya kita akan mulai lagi untuk persiapan CPNS tahun 2022. Oke, di sini sudah ada screenshot ya dari akun Pak BKN ya, Wibisana Bima. Jadi 2022 hanya P3K saja. Ke depan penerimaan PNS akan sangat-sangat sedikit, yang banyak P3K. PNS hanya untuk posisi pengambilan kebijakan ya. Ya, artinya masih dijelaskan di sini ya, teman-teman ya. Ya, kemudian di masa depan total ASN itu idealnya adalah 20% untuk PNS dan 80% untuk P3K ya. Yang jelas P3K ini untuk tahun depan masih sangat banyak ya untuk Bapak Ibu guru ya. Kemudian untuk yang lain kemungkinan masih banyak, teman-teman, dibukanya. Tapi untuk resminya tentu saja kita pasti akan menunggu dari BKN seperti itu. Oke, kemudian di sini saya juga nge-screenshot ya dari komentar Pak Wibisana Bima. Jadi beberapa ada yang berkomentar di Instagramnya.
Ini ya, tahajud, hajat, puasa, Senin Kamis, sedekah dan berbakti kepada orang tua. Bismillah tahun 2022 dibuka CPNS guru. Nah di sini dijelaskan ya, ini ada penerimaan ASN tapi hanya P3K saja, tidak ada PNS untuk tidak ada PNS. Ini untuk 2022 ya teman-teman ya. Nah untuk 2023 belum diputuskan. Nah ini teman-teman ya, 2023 itu tidak lama ya teman-teman ya. Ini kan kita sudah di penghujung tahun 2021, sebentar lagi 2022 ya. Siapa tahu nanti di 2023 akan dibuka lagi lebih banyak lagi CPNS. Maka tidak ada salahnya kita belajar dari sekarang. Oke, kemudian di sini ada lagi dibalas ya chat ini tadi oleh Pak Wibisana. 2022 hanya akan ada formasi P3K guru dan non guru. Untuk P3K guru formasinya sekitar 500 ribuan dari daerah yang belum mengusulkan dan atau masih ada sisa formasinya ya, masih diutamakan bagi mereka yang sudah bekerja sebagai guru di sekolah tersebut. ASN tidak pernah dimaksudkan untuk menampung tenaga kerja ya. Lowongan ASN hanya dibuka jika pemerintah membutuhkan tenaga untuk pelayanan publik, seperti itu ya. Ini salah satu komentar. Kemudian masih ada satu lagi ya, di sini ada yang berkomentar di Instagramnya Pak Wibisana Bima, hanya mohon agar 2022 tetap dibuka seleksi CPNS untuk formasi umum. Tidak adil sekali kalau nantinya CPNS umum cuma 20%, P3K bisa 80%. Ayo Pak, buka CPNS lagi, banyak yang kena dampak PHK, seperti itu. Ya di sini dibalas oleh Pak Wibisana. Jadi ASN bukan tempat penampungan PHK ya, benar sekali ya teman-teman ya. Jadi di sini kita niatkan baik ya, kalau kita mau menjadi ASN ya kita niatkan baik untuk mengabdi untuk negara, seperti itu. Oke, itu ya teman-teman ya pembahasan. Jadi dari komentar dari Pak Wibisana Bima kemudian Pak Cahyo Kumolo tadi, kita bisa simpulkan ya, mungkin belum pasti cuma kita bisa simpulkan dari perkataan beliau-beliau ini ya, di tahun depan kemungkinan besar masih akan dibuka CPNS 2022 walaupun nanti akan banyak yang dialihkan ke P3K, seperti itu. Oke, maka dari itu teman-teman tidak ada salahnya kalau kita mulai belajar dari sekarang. Kita mulai dari dasar lagi ya, kita mulai dari dasar. Jadi nanti waktu hari H ternyata kok dibuka PNS, CPNS ya, kita sudah siap menghadapinya 100%, seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu video kali ini. Jadi kita mulai belajar persiapan CPNS 2022. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar ya. Jika mungkin banyak yang request, mungkin kita akan mulai lagi membahas tentang soal-soal. Tidak ada salahnya ya teman-teman kita belajar ya. Jadi belajar, toh video yang diupload di YouTube itu kan bisa teman-teman pelajari kapan saja, di mana saja, kalau longgar kan, seperti itu. Tidak memaksa seperti jam ini harus melihat, jam ini harus menyaksikan videonya, tidak ya teman-teman ya. Oke, kita belajar sepanjang hayat. Oke, silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.